Starbucks bukanlah perusahaan high-tech. Kami juga tidak menyembunyikan cara dan rahasia apapun. Kami hanya bermain dengan rasa kopi dan pelayanan terbaik bagi konsumen. Begitulah kata CEO Starbucks. Starbucks dikenal tidak pernah melakukan pemasaran dan publikasi khusus. Sedangkan kedai kopi baru di dalam negeri pasti menghabiskan biaya besar untuk pemasaran, baik lewat iklan di televisi, koran, internet, bahkan PPL marketing. Namun Starbucks tetap tak tergoyahkan dengan hal ini. Lalu bagaimana mereka bisa menempati posisi pertama dimanapun? Alasannya terdapat pada ucapan CEO-nya. Mereka hanya bermain dengan rasa kopi dan pelayanan terbaik. Mari kita kesampingkan bahwa pelayanan di sini berfungsi sebagai penopang rasa kopi. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa rahasianya adalah permainan rasa alami kopi. Konsumen juga mendatangi Starbucks karena ingin menikmati suasana khas Starbucks. Namun, citra sebagai tempat yang nyaman tidak pernah menjadi faktor penting bagi Starbucks. Ada atau tidak ada tidak jadi masalah. Hanya satu yang tidak pernah bisa tergantikan dengan apapun, rasa kopi. Hal inilah yang membuat Starbucks tidak pernah sedikit pun meredup dengan serangan kedai kopi lokal semacam Cafe Bean. Demikian pula halnya dengan restoran. Begitu banyak restoran yang terkenal dengan menu khas seperti hamburger, Chinese food, dan lain-lainnya. Berbeda dengan waralaba besar, restoran yang dikelola secara mandiri lebih bergantung pada modal. Mungkin itu sebabnya mereka tidak punya banyak waktu untuk memikirkan soal publikasi yang berbiaya sangat besar. Sebagai gantinya, restoran mencurahkan segalanya pada satu hal, rasa otentik masakan. Jika rasanya memuaskan konsumen, maka pelanggan setia mereka pun akan bertambah. Melalui info dari mulut ke mulut, konsumen akan mendatangi mereka secara sendiri. Konsumen yang memiliki cita rasa akan bersedia pergi jauh-jauh hingga ke daerah lain maupun membutuhkan waktu. Contoh sukses bisnis yang mengandalkan orisinalitas adalah aplikasi Baimin. Pendirinya, Kim Bong Jin, melihat banyaknya peluang bisnis aplikasi sejak masuknya Apple ke Korea. Ia pun tertarik untuk mengembangkan aplikasi, padahal ia adalah desainer yang tidak berhubungan dengan IT. Bagusnya apa ya? Oh iya, ponsel pintar kan pada dasarnya adalah telepon. Tidak bisa dibayangkan jika ponsel pintar tidak memiliki fungsi telepon. Aku bisa menggunakan fungsi tersebut. Akhirnya ia mengembalikan aplikasi yang menyediakan nomor telepon restoran di sekitar dan menyambungkannya dengan konsumen. Keberhasilan karena originalitas juga berlaku saat berbicara. Apa yang kamu bisa? Pertanyaan ini saya ajukan saat mengajar kelas khusus wawancara kerja di sebuah universitas di daerah. Saya sedang mengadakan bimbingan dengan masing-masing siswa. Seorang mahasiswi mengungkapkan kegundahannya sambil malu-malu. Ia meneruskan studi di jurusannya sekarang karena menyesuaikannya dengan nilainya. Tetapi ia sama sekali tidak tertarik untuk belajar sehingga nilainya pun tidak bagus. Tahun depan ia akan lulus, tetapi ia tidak tahu perusahaan mana seperti apa yang akan menerimanya nanti. Saat ia terlihat semakin muram, saya memintanya untuk menceritakan kemampuannya. Lalu ia mulai membuka dengan wajah riang. Saya suka dengan kosmetik, sehingga cukup ahli soal makeup. Teman-teman sering meminta saya untuk merias mereka. Jika melihat teman yang saya dandani merasa senang, saya pun ikut senang. Meskipun hal lain yang saya tidak tahu, tapi kalau soal kosmetik saya sangat paham. Saya memintanya menjelaskan tentang merek kosmetik tertentu saat itu juga. Ia pun dengan lancar menjelaskan kelebihan dan kekurangan produk tersebut jika dibandingkan dengan produk lainnya, serta memberitahukan berbagai trik saat berdandan. Kemudian ia memperhatikan wajah saya dan menebak nama produk yang saya pakai sambil memberitahu hal yang harus diperhatikan saat memakai produk tersebut. Saat itu, saya bisa menduga bahwa kemampuannya sungguh luar biasa. Kamu sepertinya sudah punya kemampuan yang jauh melampaui teman-temanmu yang lain. Menurut saya, kamu sudah profesional menyangkut soal kosmetik. Jika saya pimpinan perusahaan kosmetik, saya pasti akan segera memperkerjakan kamu. Jadi jangan bandingkan diri kamu dengan teman-teman yang lain. Berfokuslah pada hal yang paling kamu kuasai, kualitas kamu sebagai kosmetik mania, dan jadikan itu sebagai brand kamu pada saat wawancara. Pasti akan ada perusahaan yang membutuhkannya. Setelah itu, saya menerima kabar bahwa ia diterima bekerja di perusahaan kosmetik A. Di sekeliling saya juga masih banyak contoh serupa. Ada yang bekerja di perusahaan peralatan olahraga karena bakatnya di bidang olahraga, dan ada juga yang menjadi presenter karena berbakat dalam berbicara. Mereka yang setia pada bakatnya seperti ini akan banyak menghasilkan prestasi yang patut diapresiasi di pekerjaannya. Begitu pula dengan Lucy Park, seorang perencana pengiklanan yang dikenal juga sebagai penggali atau ratu kompetisi. Ia menekuni bakatnya di bidang perencanaan iklan sejak di bangku kuliah. Wanita yang 23 kali memenangkan kompetisi ini membranding dirinya sebagai perencana iklan bertalenta
sehingga bisa masuk ke perusahaan perencanaan Shell Worldwide. Sambil memaparkan alasannya ikut kompetisi hingga ratusan kali adalah untuk menunjukkan kemampuannya. Ia berkata seperti ini kepada para mahasiswa yang akan menghadapi dunia kerja. Jika kita menggali sekadarnya di berbagai tempat, maka galian itu akan segera hilang terus tergerus angin. Namun, hal sebaliknya tidak akan terjadi jika kita menggalinya dengan dalam dan luas. Jangan seperti pedagang yang menjual beragam benda yang gemar mengatakan, ini ada, itu juga ada. Tetapi katakanlah, saya cuma punya satu. Kalau tidak mau ya sudah. Saya pun berkata demikian saat wawancara.